Halo Mbak Gita. Halo Iqbal. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu ke teman-teman yang nonton nih Mbak. Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Anastasia Beta. Aku matematika angkatan 2021. Nah, Mbak Beta ini kan setahu aku peserta KKN angkatan tahun ini kan ya kalau nggak salah. Tahun Iya, ini. itu angkatan 2023 2024 apa? Iya, Maksudnya kalau tahun ini 23 berarti 24. 23 24. Oke. Bulan Juli Agustus kemarin. Mbak Beta KKN di mana nih? Di Desa Tlogotirto. Desa Tlogotirto itu di Seragen, Kecamatan Sumberlawang. Jauh ya Mbak. Bentar. Ya 3 jaman sih dari sini. 3 jaman kan, jauh kan? Sih dari sini. Ya, lumayan. Itu Mbak Beta masuk ke kelompok berapa? Kelompok kalau di sana tuh nggak ada kayak kelompok-kelompokan gitu ya. Oh. Istilahnya satu kecamatan waktu itu ada 10 kelompok. Gitu. Oke. Kecamatan 10 kelompok, guys. Nah, aku setauku kan KKN tuh kan dibagi jadi dua ya Mbak ya. Ada KKN mandiri sama KKN tematik. Yes. Nah, Mbak Beta sendiri masuk ke KKN mana? Aku mandiri. Oh, mandiri. Iya. Bedanya sama KKN tematik itu apa sih Mbak? Kalau KKN mandiri itu kan bener-bener mahasiswa yang koordinir nih, kayak temanya gitu, tema semua. Tapi kalau KKN tematik tuh biasanya udah ada temanya. Biasanya tuh dikoordinir sama universitas di bawah dosen-dosen gitu. Nah itu sebenarnya udah ada temanya. Biasanya mengacu ke poin-poin yang relevan lah di sekarang ini gitu. Nah kalau KKN mandiri itu sebenarnya ada beberapa perbedaan sih. Yang pertama, ini aku beda satu-satu aja ya. Oke. Kalau KKN tematik itu biasanya dananya tuh udah dari universitas guys. Jadi ya ada dananya sih, cuman ya nggak berharap semuanya di cover sih, tapi pasti ada dananya. Cuman kalau KKN mandiri itu pure dana bener-bener dari mandiri. Berarti urunan satu kelompok gitu? Iya, duit kita, kantong kita pribadi, mulai dari sewa posko, terus makan-makan di sana, terus biaya proker itu duit kita pribadi. Tapi kalau KKN tematik itu didanai, jadi tuh enaknya. Berarti adalah ya yang disisihin dari universitas buat peserta KKN-nya. Iya, benar. Nah, berarti kan KKN mandiri tuh secara nggak langsung lebih ribet ya Mbak ya daripada KKN tematik kan. Nah, alasan Mbak Beta kenapa milih KKN mandiri ini apa nih kalau boleh tahu? Nah itu juga yang ditanyain orang tua aku sih. Orang tua aku tuh nyuruh sebenarnya KKN tematik aja gitu kan lebih enak. Cuman waktu itu aku kolot ya kayak, ya KKN mandiri aja biar pengalamannya lebih dapet gitu. Karena aku suka tantangan gitu loh Bal. Oh, berarti kayak apa? Lebih ke challenging gitu ya Mbak ya. Betul. Tapi kalau KKN mandiri itu juga ada dosen pembimbingnya nggak sih? Ada dosen pembimbingnya. Itu ngelobi dari satu kelompok atau gimana? Itu udah ditentuin biasanya. Jadi per kecamatan, per kecamatan itu ada 3 dosen pembimbing gitu. Oh. Nah itu satu desa itu biasanya dipegang oleh dosen siapa gitu. Tapi itu semua dosennya sama-sama dari satu kampus kan ya Mbak ya? Atau Undip. dari Undip juga kan? Tapi beda fakultas. Kalau dulu Mbak Beta itu dosen pembimbingnya fakultas apa? Dosen dari FISIP kayaknya. Oh ya dari S2 FISIP. Oh, oke. Nah, tadi kan itu dosen pembimbingnya sampai dari luar FSM kan? Berarti kemungkinan satu kelompoknya Mbak Beta itu berarti beberapa dari luar FSM juga? Iya, bener-bener kayak beda banget gitu. Nah, itu sebelumnya tuh udah kenal sama anggota kelompoknya nggak? Sama sekali Kak. Nah ini yang benar-benar mau ditanya ini Mbak ya. Iya. Dari awal pemilihan kelompok, terus abis itu kayak proker-proker yang mau dibawa sama sampai ke lokasinya, itu awalnya ceritanya kayak gimana Mbak? Awal pemilihan kelompok, proker sama lokasi. Kelompok sama lokasi itu bener-bener kita nggak tahu guys. Dari mana tuh kita nggak tahu. Kan kita daftar dulu nih. Kita ngambil SKS dulu. Ambil SKS kuliah, ambil SKS KKN. Terus habis itu dibagi tuh kelompoknya. Biasanya di H-2 bulanan lah dibagi kelompoknya, dibagi desanya. Itu benar-benar pure kita nggak tahu. Tiba-tiba kita dapat teman dari fakultas lain. Dan kalau misalnya kita dapat teman yang satu departemen itu udah seberuntung-beruntungnya orang gitu. Itu jarang banget kasus kayak gitu. Biasanya satu departemen itu satu orang gitu. Jadi dari aku kan ada 7 orang tuh. Yeah. Aku saling nggak kenal satu sama lain. Itu berarti kayak konsepnya kayak awal masuk kuliah tiba-tiba dosen bagi kelompok gitu secara acak gitu kan ya? Iya bener. Dan kita nggak kenal itu siapa. Dan kita nggak tahu dia hidup. Oke. Dari awal kan nggak kenal tuh. Ada nggak sih drama-drama kayak cekcok sama teman-teman anggota kelompok pas KKN kayak drama ini nggak mau ngerti proker lah apa ini gitu? Wah itu banyak sih. Apalagi kan kita satu atap ya waktu itu. Yeah. 7 orang disatukan dalam satu atap. Nggak kenal semua. Iya nggak kenal semua. Kayak langsung jegrek. Itu banyak sih mulai dari yang hal sepele malah masalahnya itu. Contohnya kayak gimana? Bersih-bersih. Masalah bersih-bersih, masalah masak. Sepele-sepele itu bisa jadi masalah gede kalau dalam satu atap gitu. Makanya besok kalau KKN kalian make sure bener-bener hal kecil itu diatur ya guys ya. Biar nggak
masalah ini. Berarti dramanya tuh kayak anak SMA baru lulus ngekos bareng sama temennya. Iya. Cekcok karena kamarnya nggak ada yang bersih. Iya bener. Sesimpel itu. Masalah simpel tuh bisa jadi. Nah, oke. Mungkin selain perkara cekcok pasti kan ada fun-nya juga kan waktu KKN. Itu Mbak Beta ada kayak keseruan apa waktu ngerjain proker-prokernya? Misal kayak ketemu anak-anak atau ada yang cinlok misalnya? Oh, cinlok banyak. Cinlok pasti ada. Itu sisi lain dari KKN ya. Keseruan ngerjain proker. Jadi, ini tak jelasin proker dulu kali ya. Oke. Proker di KKN tuh ada 2 macam guys. Proker monodisiplin sama proker multidisiplin. Yang monodisiplin itu proker individu istilahnya. Yang multidisiplin itu proker kelompok. Nah, jadi proker individu itu ya terserah kita sesuai jurusan masing-masing gitu. Misal aku dulu proker individu, salah satunya itu pelatihan perencanaan anggaran keluarga. Nah, setiap proker tuh harus ada outputnya. Output prokerku waktu itu tuh berupa ini lembar kerja anggaran. Nah, pokoknya harus ada outputnya lah. Jadi proker monodisiplin itu ada 2 masing-masing orang, sama proker multidisiplin itu 1 kelompok 2. Jadi timku kan 7 orang tuh. 7 orang, kalau 1 orang bawain 2 proker berarti ada 14 proker. Banyak ya? Iya, banyak. Terus ditambah 2 proker yang setim. Jadi totalnya ada 16 proker untuk 7 orang gitu. Apa tadi pertanyaannya? Kayak keseruan waktu ngerjain proker. Keseruan waktu ngerjain proker tuh kayak ini sih, untuk memadukan kan proker multidisiplin itu harus collab ya kita antara beberapa disiplin ilmu ya. Nah, itu yang susah. Karena kadang kita tuh susah masukin ini disiplin ilmunya karena kelompokku waktu itu ada sejarah. Nah, itu paling susah banget. Susah banget itu direlatin sama proker-proker yang kita mau bawain. Apa yang tadi mau rancangan anggaran keluarga tadi? Itu kan proker monodisiplin. Yang multidisiplin kan. Multidisiplin apa tadi contohnya? Yang multidisiplinku itu ini kita jadinya aslinya ada beberapa opsi sih. Cuman opsi yang kita pilih supaya bisa semua orang ini masuk nih. Itu kita ada judulnya No Poverty. Itu semacam pencerdasan masyarakat gitulah, masyarakat desa. Kita adain pelatihan selama 3 hari. Pembicaranya siapa ya kita gitu. Jadi sesuai disiplin ilmunya kita gitu. Jadi sekalian nambah pengalaman jadi speaker gitu ya. Benar. Kita yang seru banget pokoknya sih. Nah, itu ada kayak ada worry gitu nggak sih waktu proker-prokernya nggak ada yang dateng gitu? Aku saya sering lihat di IG gitu kan ada anak KKN bikin proker susah payah kan, tapi nggak ada yang dateng. Yes. Ya itu sih yang bikin. Tapi rame kemarin. Puji Tuhannya rame sih. Nah. Tapi itu sempat kita waktu kita ngerjain proker nih, sempat bertanya-tanya nanti yang datang banyak nggak ya? Kita kan udah nyediain snack nih. Kita pesan snack berapa sih? Kira-kira partisipannya banyak nggak sih? Kita tuh bingungnya di situ dan takut juga kalau nggak rame. Ternyata rame-rame juga kok gitu. Asal kita tuh selama 1 minggu nih deketin, kan ada 1 minggu waktu untuk PDKT ke warga desa istilahnya, untuk cari tahu kira-kira problem desanya itu apa. Nah, di momen-momen itu kalian tuh PDKT aja sama warga desanya, termasuk orang-orang yang masuk dalam sasaran buat prokernya. Karena setiap proker tuh ada sasarannya beda-beda. Kalau aku dulu pelatihan anggaran keluarga itu sasaranku ibu-ibu PKK. Jadi PDKT ku ke mereka. Jadi di awal-awal nih aku udah spill ke mereka. Bu, nanti mau aku ada proker ini loh Bu, datang ya gitu. Nanti mereka pasti ini TP gitu ya. Betul. Sungkan mereka untuk tidak datang ke acara kita karena mereka udah deket sama kita. Gitu. Berarti emang kalau ngerjain proker buat KKN tuh emang sebisa mungkin harus SKSD sama warga desa setempatnya. Iya, itu harus. Kaum introvert itu kayak challenging banget Mbak. Aku nggak kebayang sama yang introvert kayak gitu kayak harus diajak ngobrol dulu kan kalau biar bisa nyambung. Tapi kan emang harus SKSD ya. Nah, kalau bikin proker kayak gitu tuh butuh ACC sama dosen pembimbingnya nggak sih Mbak? Harus. Jadi kan kita ada 6 minggu ya. 6 minggu. Jadi 1 minggu pertama itu ada 1 minggu untuk kalian penyusunan LRK, laporan rencana kegiatan gitu. Dan laporan rencana kegiatan itu ya isinya apa? Rencana-rencana proker kita. 2 proker monodisiplin per orang sama multidisiplin itu dimasukkan dalam LRK itu. Terus nanti diajukanlah ke dosen pembimbing. Kalau setiap prokernya itu di ACC baru deal di minggu-minggu selanjutnya kita ngelaksanain proker. Nah, minggu terakhir itu khusus untuk menyusun LPK namanya. LPK apaan? Laporan pelaksanaan kegiatan. Jadi emang banyak banget laporan yang harus diisi dan dikerjain ya Mbak? Iya, dan selama KKN tuh kita juga ada kayak apa ya? Isi logbook ya. Ya, logbook kegiatan. Jadi sehari itu ngapain aja gitu ada gitu.
Tapi kalau KKN gitu, KKN mandiri tuh kira-kira kisaran waktunya berapa lama kemarin? Soalnya nih ya Mbak, kan pas aku awal masuk kemarin itu ada beberapa mata kuliah pilihan. Enggak beberapa sih, cuma satu doang. Ada mata kuliah pilihan yang dari angkatannya Mbak Beta, angkatan 2021. Nah itu izin 1 atau 2 minggu gitu belum pulang KKN. Itu sebenarnya kira-kira kisaran waktunya berapa bulan sih Mbak? Kalau KKN mandiri itu pasti ada di hari libur. Waktu-waktu liburan gitu berarti loh. pas liburan, Iya, waktu pas masuk liburan, kuliah yes. itu udah selesai gitu. Udah selesai gitu. Kalau itu mungkin KKN tematik. Ya, kalau KKN tematik itu kan waktunya kondisional ya, tergantung yang nyelenggarain istilahnya. Bahkan kadang pun ada waktu jam-jam kuliah kayak gini. Ada, tapi biasanya di weekend, di weekdays ada mungkin. Tapi berarti kalau KKN tematik misal kayak di jam-jam kuliah kayak gini harusnya lokasinya berdekatan sama kampusnya lah ya Mbak. Iya. Kalau iya, jauh, gitu. aku nggak kebayang 3 jam tadi harus bolak-balik Iya, buat kalau jauh kuliah, mungkin KKN. weekend sih biasanya. Aku mau tanya apa lagi ya tadi ya? Bentar aku lupa. Pengalaman kali. Tadi pengalaman. Pengalaman waktu KKN yang bener-bener kayak unforgettable. Ini nih ada satu nih, tapi ini nggak untuk nakut-nakuti kalian loh guys. Bisa aja ya. Ya aku berharap kalian akan dapat lokasi yang lebih enak. Enak banget lokasiku di Desa Telaga Tirta tuh biasanya sumpah asri banget. Aku kan seorang beta tuh nggak suka alam ya. Tapi ketika aku KKN tuh aku jadi suka alam. Karena Desa Telaga Tirta ini bener-bener kayak desa yang bener-bener masih pure asli alami gitu loh. Masih nggak yang terkontaminasi sama banyak asap motor sama asap mobil gitu. Kita kan kalau malam kan lihat ke langit-langit atas itu nggak ada bintang kan. Itu di sana lihat ke sana itu, wah bintangnya tuh ternyata sebanyak itu. Berarti kayak Bintang tuh sebanyak itu. Toko nih kalau bintang nggak kelihatan tuh kan karena gara-gara cahaya lampu-lampu malam gitu kan. Berarti di sana tuh masih kayak redup-redup remang-remang malam asri gitu lah ya Mbak. Iya malam asri karena banyak ladang-ladangnya gitu. Jadi kayak gitu kalau malam dingin banget ya sih Mbak. Dingin. Dan nih guys, uniknya lagi di sana, unik ya, keseruannya lagi sana tuh susah mandi. Nah, loh, kalau susah mandi tuh benar. Mandinya itu pakai sumur atau itu susah keran? Susah air. Jadi di poskoku tuh sebenarnya udah ada sumur. Ya. Cuman, nah kita tuh udah bawa sanyo, sanyo udah siap dipasang nih, hari hari dipasang. Itu bawa sendiri. Iya, karena sanyonya nggak ada waktu itu. Jadi kita beli. Nah itu masalahnya duit itu di situ kita beli sanyo dia dipasang. Nah ternyata di hari tuh nggak bisa. Kita kira kan sanyonya rusak ya. Terus didadanin, tukang dateng masih nggak bisa juga. Ternyata masalahnya adalah nggak ada air di sumur itu. Itu tuh dari kita nggak mandi tuh, dari awal. Harusnya. Ngira sanyonya rusak, belinya second apa yang baru ya Mbak? Baru. 550.000 merek Pip. Oke. Berarti emang kendalanya tuh susah air ya susah Mbak? Air. Bukan sanyonya yang rusak, tapi emang karena nggak ada air. Ya tapi puji Tuhan habis itu ada salah satu tetangga yang bantu lah. Jadi kita dikasih semacam tandon air gitu, setiap pagi diisiin. Jadi nggak cuma duit doang yang dibudget, air dibudget gitu. Satu orang tuh ya mandi 1 kali lah satu hari. 1 kali sehari. Dan keramas, kita 3 kali sehari tuh keramas di masjid. Benar Mbak. Kalau mandi 1 hari sekali, apalagi yang cowok-cowok nih ya Mbak. Iya. Bukan kan maksudnya nge-spill air cowok-cowok nih ya. Biasanya kan mandi emang 1 kali sehari. Itu di keadaan yang susah air kayak gitu. Apa nggak mereka pernah nggak mandi di waktu di satu atap itu, apa nggak bau? Oh kalau nggak mandi itu malah bagus. Berarti airnya irit kan kalau nggak mandi. Emang harus hemat-hemat air ya. Semakin hemat semakin baik. Kalau nggak mandi malah bagus waktu itu. Oke, mantap. Oke, jadi kan prokernya Mbak Beta banyak kan ya. Proker mandirinya ada 2, proker sejak kelompoknya ada 2. Yes. Itu capek nggak sih Mbak ngerjain prokernya? Enggak. Waktunya kalau selama liburan berarti kan 1 bulan lebih, nggak sampai 2 bulan lah ya Mbak. Itu ngebut banget, nggak capek? Nah gini guys, tadi kan emang aku nyebutin kan ada 16 proker nih. Tapi tuh dalam pelaksanaannya tuh nggak yang 1 hari 1 proker, jadi memakan waktu berhari-hari. Jadi 45 hari tuh nggak full kita proker terus tuh nggak. Jadi kita pinter-pinteran. Ada seneng-senengnya juga lah ya. Iya, pinter-pinteran nge-manage proker. Jadi misal nih 16 proker, ada 3 proker yang kita laksanain di 1 hari itu. Nah caranya gimana ya? Satuin aja sasarannya, proker yang emang sasarannya sama itu jadi 1 hari. Oh jadi kayak satu big event yang isinya beberapa proker gitu. Yes gitu. Jadi kayak aku dulu tuh ada salah satu temanku dari manajemen, kebetulan relate tuh prokernya. Itu rencana yang pinter sih. Iya emang kayak gitu harus. Karena kalau nggak boncos di dana juga, konsumsi tiap hari itu boncos gitu. Iya sih. Ya.
Jadi harus di sepadat Itu mungkin, kayak guys. konsumsinya kayak kayak waktu di kuliahan bikin proker, ngundang mahasiswa nyiapin konsumsi snack kecil-kecilan gitu. Itu Iya, kalau emang betul. banyak prokernya kayak gitu ya emang boncos sih. Boncos, setiap hari kita ada ini. Dan lagi kalau misalnya kita setiap hari ada proker tuh sasarannya juga bosen, warga desa juga bosen pasti. Masa Iya. datang terus sibuk banget Warga tuh desa juga ada pekerjaan, Mbak. Iya, Nggak bisa mereka ada tiap hari datang ke pekerjaan. proker. Betul, ngurusin keluarga. Masa suruh ngurusin kita tiap hari gitu. Kasihan juga kan gitu. Terus yang paling terakhir nih, kita kan tadi banyak prokernya juga, lumayan lah ya, nggak terlalu capek karena emang udah di manage sedemikian rupa. Betul. Worth it nggak Mbak kira-kira dalam waktu kurang dari 2 bulan harus menyesuaikan dengan lingkungan yang baru dengan 7 orang yang 6 orang lah ya, kalau 7 kan sama Mbak Beta, 6 orang yang bener-bener nggak kenal sama sekali. Itu worth it nggak sih Mbak? Energinya, uangnya, waktunya, capek nggak? Worth it nggak maksudnya? Menurutku sih ya di worth it-in aja sih. Tapi KKN B1 Logorit itu ada KKN yang benar-benar memberikan pengalaman hidup di aku. Jadi itu worth it banget. Sekalipun itu boncos banget di duit, boncos banget di tenaga, dan effort banget buat adaptasi ya. Terutama nggak mandi tuh aku nggak bisa itu. Nggak ada air tuh aku nggak bisa asli. Bentar, Mbak Beta tuh di sana jadi salah satu orang yang ngabisin airnya atau enggak sebenarnya? Enggak berani lah, Bang. Ngirit no. Ngirit aku. Berarti beneran tetap ikut aturan mandi sekali sehari lah Iya ya? harus. Oke, mantap. Iya. Oke, mungkin last yang paling terakhir nih Mbak Beta ada pesan dan atau closing statement lah ya buat teman-teman Metox yang nonton. Ini karena KKN itu kayak yang aku mention tadi ya, butuh banyak duit, butuh banyak tenaga, mental, pikiran, ide, gagasan, materi juga. Ya, jadi kayak KKN itu suatu yang harus kalian persiapkan mulai dari sekarang gitu. Jadi kalau misalnya udah dibagi kelompok nih, langsung buru-buru kenalan. Jadi kan pembagian kelompok itu pasti ada nomor WA-nya juga. Langsung kenalan, langsung bentuk grup, langsung kenal, langsung discuss prokernya apa-apa aja. Biar kalian tuh bisa budget kebutuhan dananya tuh berapa dan bisa ada spend waktu untuk nabung itu guys. Dan spend waktu untuk mempersiapkan mental kalian. Karena kalau semuanya mendadak itu triple kill. Berarti waktu buat nabung itu benar-benar harus diperhatikan lah ya Mbak. Nggak bisa kayak ini baru kepikiran mau daftar, baru mau nabung, itu nggak bisa lah ya Mbak. Harus dari jauh-jauh hari. Iya, harus memang budgeting dong. Dananya kayaknya butuh banyak sih itu. Banyak. Oke, mungkin sekian aja yang perlu kita tahu dari Mbak Beta. Thank you banget udah bersedia buat ngisi Mad Talks edisi ke-4 lah ya kalau nggak salah. Oh, edisi udah keempat ke-4 nih. iya, edisi terakhir kayaknya. Oke. See you guys. Tapi Mbak Beta spill IG dong. Siapa tahu ada yang follow. Oke, kalau mau tanya-tanya soal Ntar KKN juga ditampilin di sini. bisa di @Anastasia_Beta A-nya 2. Oke. Anastasia Beta A-nya 2. Pakai I ya, Tampilin sini ya. Tasia. Oke, IG ku juga nggak Mbak? Oh boleh, IG-nya Iqbal juga. @prabowo8683. Oke, mantap. Thank you guys. Bye-bye. See you guys.